Pedagang barang antik ini sedang memeriksa goresan burung merak di atasnya. Kemudian langsung terkejut. Dia merasa ada yang salah. Apa ada yang salah, Pak? Oh, enggak kok. Dia tak bisa berkata apa-apa. Sebab sangat khawatir. Dia memang yakin bahwa barang antik bernilai tinggi yang baru dibeli oleh negara itu sebenarnya adalah barang palsu. Tapi dia tak mau cari masalah. Justru langsung berbalik dan pergi. Tiba-tiba direktur menghentikannya. Tunggu, Pak. Apa yang Anda khawatirkan? Jangan sembunyikan apapun. Karena dia terus diam. Kurator di samping langsung beraksi. Negara sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli peninggalan budaya ini. Kalau ada yang ingin Anda katakan, sebaiknya diutarakan saja. Aku tak perlu banyak bicara. Tapi sejujurnya, aku sangat benci dengan orang yang mencari keuntungan. Dia sudah merugikan banyak orang. Tapi, benda ini memang tidak biasa. Aku saja sampai bingung. Bagaimana harus menilainya? Ini barang palsu. Iya, memang barang palsu. Tapi direktur sama sekali tak percaya. Puluhan pakar peninggalan budaya yang ikut hadir sama sekali tidak menemukan kejanggalan. Dan cuma Bobby saja selaku penjual barang antik yang menyadarinya. Omongan Anda gak punya bukti. Bobby lantas berkata bahwa ini adalah barang tiruan. Tiruan katamu? Tiruan yang dimaksud Bobby adalah barang tiruan yang dibuat nyaris sama persis. Dan sering disebut KW Super. Juga sangat terkenal di masa kerajaan. Jadi dibuat di zaman dulu juga. Dan dibuat oleh beberapa orang. Bobby menjelaskan, dari bentuknya saja, sudah bisa dilihat bahwa ini cuma benda pajangan. Dan sangat detail. Tapi ini bukanlah yang dibuat oleh kerjaan. Karena ada tanda KW di atasnya. Di mana tanda itu? Bobby lantas menunjuk gambar burungnya. Lalu berkata, cuma bisa dilihat lewat kaca pembesar. Direktur lantas melihat lebih dekat. Ternyata memang ada sebuah tanda di sana. Dia sampai pingsan. Semua orang terkejut. Tapi Bobby lah orang yang paling kebingungan di sana. Sebab dia tahu, siapa yang sudah menjual barang mahal itu. Sepulang ke rumah, Bobby semakin merasa tak beres. Puluhan tahun lalu, dia pernah meminta seorang pengrajin membuatkannya. Tapi orang bernama Dodi itu malah menolak. Kamu ini sangat hebat. Aku menyadari kamu bisa melakukannya. Aku tak akan membiarkanmu menjualnya. Dia mengira Dodi sudah mati dalam kebakaran tersebut. Tapi sekarang malah melihat benda buatannya itu. Dodi pasti sudah memalsukan kematiannya. Bobby ingin segera menemukannya. Tapi sebelum menyelidiki keberadaan Dodi, kabar buruk keburu datang. Direktur sudah bunuh diri. Kemarin sore, dia melompat ke danau di taman. Ini bagus. Dia cuma harus mencari Dodi dan menyelesaikannya. Murid si direktur, Mike, langsung pulang dari luar kota. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia dibunuh karena membeli barang palsu. Barang apa itu? Benda yang baru dibeli oleh museum. Sebuah vas kuno. Vas tersebut palsu. Dia tahu, gurunya itu adalah pakar barang kuno. Dia pasti dibunuh seseorang. Mike bersumpah untuk menemukan pembunuhnya. Akhirnya Mike menemui Bobby yang dianggap punya kaitan. Kemudian bertanya tentang Dodi. Belasan tahun lalu, dia mati dalam sebuah kebakaran. Saat melihat tatapan Bobby, Mike merasa bahwa dia memang sedang menyembunyikan sesuatu. Pak, aku masih ingin meminta sesuatu. Kenapa Anda bisa tahu banyak sekali tentang barang KW? Bobby pun mulai menyadari bahwa Mike curiga padanya. Dia berbohong dan mengatakan, dirinya juga pernah membeli barang KW seperti itu. Makanya bisa tahu banyak. Mike juga tak pikir panjang. Dia tetap ingin membalaskan dendam gurunya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya akan segera terjerat oleh barang KW. Mike mendatangi perusahaan lelang. Mereka akan menjadi tuan rumah pelelangan barang. Suasananya sangat meriah. Barangnya adalah bawaan Mike dari sebuah kota bersejarah. Agar tidak terulangi kembali hal-hal yang berbau KW, pemimpin perusahaan pun sengaja mengundang Bobby. Vas yang ini menurutmu gimana? Ini memang barang yang sangat langka. Saat itulah masalahnya datang. Barang ini palsu. Ternyata dia adalah berandalan lokal yang datang untuk membuat masalah. Jangan cari masalah di sini. Aku datang untuk menyidak barang palsu. Barang mana yang palsu? Coba tunjukkan buktinya. Silakan lihat, kalian semua. Yang ini. Vas yang satu ini adalah barang palsu. Saat itu, si manajer perusahaan, Mario, juga mulai khawatir. Kamu harus bertanggung jawab sama perkataanmu. Tak disangka, berandalan bernama Jack ini sudah bersiap. Aku akan menghancurkannya. Kalau memang asli, aku akan menggantikan uangnya. Juga bersedia menghadapi tuntutan hukum. Memangnya kenapa harus dipecahkan? Buktinya ada di dalam. Ada tanda di sana. Aku yang membawa vas ini. Aku sudah memeriksanya dengan teliti. Gak mungkin palsu. Bobby juga tidak percaya. Mana mungkin pria seperti Jack bisa memahami barang antik. Tanda apa yang ada di dalamnya? Tanda barang KW. Pecahkan saja. Aku juga mau lihat. Apakah kamu bisa membuktikannya? Oke, lihat ini.